Terminal bus Sukabumi malam itu seperti sebuah panggung megah di bawah langit penuh bintang. Lampu-lampu terang berderet rapi, memantulkan sinarnya ke kaca bus yang berjejer di setiap jalur keberangkatan. Hiruk-pikuk manusia, pedagang kaki lima yang menjajakan makanan, serta deru mesin bus yang siap berangkat membuat terminal terasa hidup, seakan denyut nadi kota sedang berkumpul di satu tempat. Tak ada yang menyangka, di balik keramaian itu, bayangan gelap sedang mengintai. Seorang ibu parubaya sibuk menuntun anaknya menuju bus jurusan Bandung. Di sisi lain, sekelompok mahasiswa bercanda sambil menenteng tas ransel besar. Terminal malam itu bukan hanya tempat singgah, melainkan juga ruang penuh cerita. Ada yang hendak merantau, ada pula yang pulang dengan rindu. Semua wajah tampak tenang, penuh harapan, tak terlintas sedikit pun bahwa malam itu akan berubah menjadi malam penuh darah. Pedagang nasi goreng di sudut terminal mengipasi wajan dengan tangan cekatan, sementara aroma sate membumbung dari warung kecil tak jauh dari sana. Musik dangdut dari radio butut seorang supir angkot menambah warna suasana. Benar-benar malam yang ramai, hangat, dan penuh kehidupan. Para penumpang merasa aman, karena terminal Sukabumi memang dikenal tertib dan teratur sejak beberapa tahun terakhir. Namun, di balik kerumunan itu, sepasang mata tajam mengawasi dengan penuh perhitungan. Seorang pria muda berjaket lusuh berdiri di dekat kerumunan penumpang, langkahnya tampak ragu tapi gerak tubuhnya jelas penuh siasat. Tangannya beberapa kali menyusup ke dalam kerumunan, meraba tas orang-orang, mencari kesempatan emas. Dialah pencopet yang menyusup malam itu, bagaikan ular berbisa di tengah padang rumput hijau. Tak ada yang curiga, semua orang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Pencopet itu bergerak lincah, seperti bayangan yang hanya lewat sekilas. Ia berpindah dari satu sisi ke sisi lain, memanfaatkan suasana yang ramai. Terminal yang gemerlap ternyata juga jadi tempat sempurna bagi kejahatan kecil yang tak terlihat. Sementara itu, seorang pria berusia 45 tahun duduk tenang di bangku panjang dekat jalur keberangkatan. Tubuhnya kokoh meski raut wajahnya menyimpan lelah. Namanya Raka, seorang sopir cadangan yang malam itu hanya ingin beristirahat sejenak setelah perjalanan panjang. Tatapannya kosong, seakan hanya menikmati keramaian tanpa niat mencampuri urusan orang lain. Ia tak tahu bahwa takdir akan menyeretnya ke dalam pusaran peristiwa besar malam itu. Jam menunjuk pukul 9 malam. Suara klakson bus bersahutan, para pedagang menambah dagangan mereka karena makin banyak penumpang berdatangan. Terminal masih tampak indah, seperti pesta yang tak pernah usai. Namun di sudut gelap dekat pintu masuk, seorang pria kekar berambut gondrong tersenyum tipis, memperhatikan sang pencopet bekerja. Senyum itu bukan senyum biasa, melainkan senyum penuh siasat. Dialah Jabrik, sosok yang kelak akan membuat malam itu berubah jadi neraka. Terminal yang gemerlap itu sedang berada di ambang batas, antara tempat penuh kehidupan atau medan pertumpahan darah. Dan malam itu, cerita baru saja dimulai. Keramaian terminal semakin memuncak. Suara teriakan kondektur memanggil penumpang, pedagang asongan yang menawarkan minuman dingin, hingga gelak tawa mahasiswa yang bercanda, semuanya bercampur menjadi satu. Namun di balik keriuhan itu, tangan-tangan gelap sedang beraksi. Si pencopet berjaket lusuh itu mulai menggerakkan jari-jarinya, merogoh tas seorang penumpang tanpa disadari. Sekejap kemudian, dompet berpindah tangan. Semua berjalan mulus, seolah dunia ini miliknya. Seorang bapak tua yang baru saja membeli tiket tiba-tiba merogoh saku celananya. Wajahnya berubah pucat ketika sadar uangnya raib. Ia menoleh kiri kanan dengan panik, sementara pencopet itu sudah menghilang ke balik kerumunan. Tak ada yang memperhatikan, tak ada yang peduli. Terminal yang gemerlap ternyata menyimpan kegelapan di sela-selanya. Pencopet itu bergerak cepat ke arah kios minuman, pura-pura membeli air mineral. Namun dari kejauhan, senyum tipis Jabrik, pria gondrong yang sejak tadi mengawasi, semakin melebar. Ia tahu pencopet itu hanyalah alat. Setiap dompet yang berhasil dicuri bukan sekadar uang, melainkan tanda kekuasaan Jabrik yang perlahan ingin ia tunjukkan kembali di terminal. Baginya, rasa takut lebih berharga daripada sekadar harta. Namun malam itu keberuntungan tidak sepenuhnya berpihak padanya. Seorang pemuda melihat gerakan aneh si pencopet. Ia segera berteriak, "Copet! Copet!" Suara itu menggema, memecah suasana yang semula tenang. Penumpang yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing kini menoleh, panik, mencari sumber teriakan. Dalam hitungan detik, kerumunan berubah kacau. Si pencopet mencoba kabur,
berlari zigzag melewati penumpang yang kebingungan. Namun beberapa warga segera mengejarnya. Salah satu menendang kursi plastik hingga pencopet itu tersandung dan jatuh. Sorak-sorai bercampur dengan amarah warga. Pukulan dan tendangan menghujani tubuh pencopet malang itu. Malam yang semula penuh tawa kini berubah menjadi malam yang penuh teriakan marah. Dari bangku panjang tempatnya duduk, Raka melihat semuanya. Wajahnya yang tenang mendadak berubah tegang. Ia berdiri, berjalan mendekat, mencoba melerai warga agar tidak main hakim sendiri. "Cukup, bawa saja ke pos keamanan." Suaranya lantang, penuh wibawa, membuat sebagian warga berhenti memukuli. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, si pencopet berteriak dengan suara serak, "Aku cuma disuruh. Aku cuma disuruh Jabrik." Nama itu langsung membuat terminal membeku. Seolah semua orang mengenalnya, warga saling pandang dengan mata penuh kecemasan. Jabrik bukan nama asing, ia preman lama yang dulu pernah menguasai terminal dengan kekerasan. Dan kini, mendengar namanya disebut lagi, rasa takut perlahan menyelinap ke hati setiap orang. Raka menatap si pencopet yang terkulai di tanah, lalu menoleh ke arah kerumunan. Tatapannya tajam, seolah bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pencopetan kecil. Di kejauhan, Jabrik masih berdiri di kegelapan, merokok sambil tertawa pelan. Malam itu, terminal Sukabumi baru saja mendengar bisikan kegelapan pertama, dan itu hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Nama Jabrik yang diteriakkan si pencopet bagaikan petir yang menyambar langit malam. Warga yang semula berani memukuli copet itu kini saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Terminal yang tadi penuh hiruk-pikuk tiba-tiba diliputi sunyi mencekam. Semua orang tahu siapa Jabrik, pemimpin preman arogan yang dulu menguasai terminal dengan tangan besi sebelum akhirnya menghilang setelah kejaran aparat. Tak ada yang menyangka, ternyata bayangan itu kembali. Raka berdiri tegak, menatap ke arah kerumunan. Ia merasakan getaran takut yang menjalar di antara warga. Tatapannya menyapu sudut-sudut terminal, hingga pandangannya tertumbuk pada sosok berambut gondrong yang berdiri jauh di dekat pintu masuk. Di bawah cahaya redup lampu jalan, terlihat senyum sinis menghiasi wajah lelaki itu. Raka tahu, hanya Jabrik yang memiliki senyum seperti itu, senyum sombong penuh kesombongan dan ancaman. Jabrik tidak bergerak maju, ia hanya berdiri, merokok dengan santai, seolah tengah menikmati sebuah pertunjukan yang disiapkan khusus untuknya. Sesekali ia mengangguk kecil, memberi isyarat pada anak buahnya yang tersebar di antara kerumunan. Jelas, pencopet itu hanyalah umpan, cara Jabrik menguji keberanian warga terminal. Kini semua sudah jelas, malam itu adalah deklarasi bahwa Jabrik telah kembali. "Dia masih hidup," bisik seorang pedagang sate. Gemetar, hampir menjatuhkan tusukan daging di tangannya. Beberapa penumpang buru-buru menarik keluarga mereka menjauh, takut jika keributan membesar. Bahkan suara kondektur yang biasanya lantang kini meredup, seolah seluruh terminal dicekam ketakutan. Nama Jabrik saja sudah cukup membuat semua orang terdiam, apalagi melihat sosoknya hadir di depan mata. Raka mengepalkan tangan, ia bukan orang baru di dunia jalanan, telinganya sudah lama mendengar kisah kekejaman Jabrik, bagaimana ia memeras sopir bus, memukul pedagang kecil, bahkan tak segan melukai orang yang menolak bayar uang keamanan. Raka tahu, jika malam itu Jabrik dibiarkan, besok terminal akan kembali dikuasai oleh teror. Warga akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sementara itu, si pencopet yang babak belur masih meringis di tanah. Dari bibirnya keluar gumaman ketakutan, aku disuruh. Kalau aku menolak, aku dibunuh." Suara itu membuat beberapa warga semakin resah. Semua sadar, Jabrik bukan sekadar preman biasa. Ia adalah ancaman besar yang bisa menghancurkan kedamaian terminal yang baru saja tertata rapi. Jabrik menghembuskan asap rokoknya, lalu melangkah perlahan mundur, meninggalkan terminal. Namun sebelum benar-benar hilang dari pandangan, ia berteriak lantang, suaranya memecah malam, "Terminal ini akan kembali jadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku." Teriakan itu menggema, membuat nyali warga ciut seketika. Beberapa pedagang buru-buru menutup lapak mereka, seolah tahu badai akan segera datang. Raka berdiri diam, tatapannya tak lepas dari bayangan Jabrik yang semakin menjauh. Dalam hati kecilnya, ia tahu malam ini hanyalah permulaan. Bayangan itu akan kembali, lebih besar, lebih kejam, dan lebih berdarah. Dan entah mengapa,
Nalurinya berkata bahwa ia, seorang pria berusia 45 tahun yang hanya ingin hidup tenang, akan dipaksa berdiri di garis depan melawan monster bernama Jabrik. Malam semakin larut, namun terminal Sukabumi masih belum kembali tenang. Bisik-bisik warga terus terdengar, seolah nama Jabrik yang baru saja bergema masih menghantui setiap sudut ruang. Para pedagang menutup dagangan lebih cepat dari biasanya, penumpang menundukkan kepala saat berjalan, dan suasana yang semula penuh tawa kini berubah menjadi penuh curiga. Luka lama yang dulu sempat terlupakan kini kembali menganga. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, terminal ini adalah neraka. Semua sopir bus harus membayar uang keamanan kepada Jabrik dan kelompoknya. Siapapun yang berani menolak, akan dihajar di depan umum. Pedagang kecil pun diperas hingga tak mampu lagi berjualan. Banyak yang akhirnya meninggalkan terminal karena tak tahan hidup dalam cengkraman teror. Butuh waktu lama hingga aparat turun tangan dan Jabrik menghilang tanpa jejak. Warga mengira masa kelam itu sudah berakhir. Namun malam itu, bayangan lama kembali muncul. Mereka yang pernah mengalami langsung kekejaman Jabrik merasakan trauma lama menyeruak lagi. Seorang sopir tua yang dulu pernah dipukul hingga patah tulang kini hanya bisa menunduk, tangannya bergetar saat merokok. "Aku kira dia sudah mati," gumamnya lirih, matanya menerawang jauh, seakan melihat kembali malam-malam penuh darah yang pernah ia alami. Raka mendengarkan bisikan-bisikan itu dengan hati gelisah. Ia memang baru beberapa tahun terakhir jadi sopir cadangan di Sukabumi, tapi kisah tentang Jabrik sudah sering ia dengar. Malam ini, ia menyaksikan sendiri betapa nama itu masih menjadi momok. Matanya menyipit, menyadari bahwa terminal ini akan segera menjadi arena pertarungan lagi. Dan ia tahu, warga biasa takkan sanggup menghadapi kembalinya sang preman. Di pojok terminal, seorang anak kecil memeluk erat ibunya, bertanya polos, "Bu, siapa Jabrik?" Sang ibu hanya menunduk, wajahnya pucat, tak sanggup menjawab. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ada seorang manusia yang begitu kejam hingga namanya saja membuat orang dewasa ketakutan. Adegan kecil itu menusuk hati Raka, membuat darahnya mendidih. Ia sadar, jika tak ada yang berdiri melawan, maka anak-anak seperti bocah itu akan tumbuh dalam ketakutan. Sementara itu, di tempat lain, Jabrik melangkah santai keluar dari terminal bersama dua anak buahnya. Mereka tertawa keras, puas melihat ketakutan yang baru saja ditabur. Bagi Jabrik, malam ini hanyalah salam pembuka. Ia ingin membangkitkan luka lama, agar semua orang ingat siapa penguasa sesungguhnya. "Besok malam, kita mulai. Terminal ini harus tunduk lagi," ujarnya dingin, matanya berkilat penuh dendam. Bagi Jabrik, dendam itu belum selesai. Ia masih mengingat malam bertahun lalu, ketika aparat menyeret banyak anak buahnya ke penjara, sementara dirinya lolos dengan luka parah. Luka di tubuhnya sudah sembuh, tapi luka di hatinya tak pernah hilang. Ia merasa dipermalukan, merasa harga dirinya diinjak-injak. Kini ia kembali, bukan hanya untuk uang, tapi untuk menuntut balas dendam yang mengendap lama. Di terminal, Raka menatap kosong ke langit yang dipenuhi bintang. Hatinya bergejolak. Ia tahu dirinya bukan polisi, bukan pula aparat. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik keras, jika tidak ada yang menghentikan Jabrik, maka terminal akan kembali berdarah. Luka lama warga akan terus terulang, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dan malam itu, di tengah dinginnya Sukabumi, sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatinya. Raka duduk kembali di bangku panjang terminal setelah keributan mereda. Wajahnya tampak tenang, namun dalam dadanya, amarah dan kegelisahan saling berbenturan. Usianya kini 45 tahun, masa di mana banyak pria memilih untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Namun bagi Raka, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia pernah hidup dalam bayang-bayang kerasnya jalanan, menjadi petarung jalanan yang disegani. Luka-luka lama di tubuhnya adalah bukti kehidupan kelam yang berusaha ia tinggalkan. Meski tampak sederhana dengan kemeja lusuh dan celana jeans, tubuh Raka masih menyimpan kekuatan. Otot-ototnya terlatih, refleksnya tajam, meski ia jarang menggunakannya lagi. Ia memilih bekerja sebagai sopir cadangan, menjalani hidup tenang tanpa ingin dikenal orang. Namun malam itu, melihat ketakutan warga, melihat seorang anak kecil bertanya polos tentang Jabrik, hatinya mulai terusik. Terminal bagi Raka bukan sekadar tempat singgah. Ini adalah rumah kedua, tempat ia mencari rezeki, tempat ia menyaksikan wajah-wajah penuh harapan.
Ia tidak bisa tinggal diam jika rumah keduanya kembali dipenuhi darah dan air mata. Ada rasa tanggung jawab yang tiba-tiba tumbuh, meski ia tahu risikonya adalah nyawa. Seorang pedagang kopi menghampirinya, menaruh secangkir hangat di meja kecil. "Pak Raka, hati-hati kalau Jabrik benar kembali. Terminal ini bisa kacau lagi," ucapnya lirih. Raka hanya tersenyum tipis, lalu menyesap kopi itu pelan. "Kekacauan hanya akan berkuasa kalau kita membiarkannya," jawabnya singkat. Kalimat sederhana itu membuat pedagang kopi terdiam, seakan sadar bahwa pria berusia 45 tahun ini bukanlah orang sembarangan. Ingatan lama berkelebat di benak Raka. Ia masih ingat saat muda dulu, saat ia pernah menumbangkan geng preman yang mencoba memeras warga kampungnya. Ia bertarung habis-habisan, bahkan hampir kehilangan nyawa. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan lagi melibatkan diri dalam dunia kekerasan. Namun malam ini, janji itu terasa rapuh. Hidup tenang yang ia dambakan tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama. Dalam kesunyian malam, Raka menatap cermin kecil di kantongnya. Wajahnya dipenuhi garis usia, rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Namun sorot matanya masih sama seperti dulu, tajam, berani, dan siap menghadapi apapun. Ia sadar, meski tubuhnya tak sekuat dulu, pengalaman dan tekad bisa menjadi senjata yang lebih berbahaya daripada sekadar tenaga muda. Di kejauhan, terdengar suara motor-motor besar melintas. Anak buah Jabrik mulai menampakkan diri, berkeliaran di sekitar terminal, menandai wilayah kekuasaan. Warga semakin cemas, beberapa memilih mengungsi ke rumah kerabat, meninggalkan lapak mereka kosong. Raka hanya menghela napas panjang. Ia tahu badai besar sudah di depan mata. Dan di dalam hatinya, perlahan muncul tekad yang tak bisa dibendung lagi, jika Jabrik benar-benar datang untuk menghancurkan kedamaian terminal, maka ia, seorang pria berusia 45 tahun yang hanya ingin hidup sederhana, akan menjadi tembok pertama yang berdiri menghadangnya. Raka duduk kembali di bangku panjang terminal setelah keributan mereda. Wajahnya tampak tenang, namun dalam dadanya, amarah dan kegelisahan saling berbenturan. Usianya kini 45 tahun, masa di mana banyak pria memilih untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Namun bagi Raka, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ia pernah hidup dalam bayang-bayang kerasnya jalanan, menjadi petarung jalanan yang disegani. Luka-luka lama di tubuhnya adalah bukti kehidupan kelam yang berusaha ia tinggalkan. Meski tampak sederhana dengan kemeja lusuh dan celana jeans, tubuh Raka masih menyimpan kekuatan. Otot-ototnya terlatih, refleksnya tajam, meski ia jarang menggunakannya lagi. Ia memilih bekerja sebagai sopir cadangan, menjalani hidup tenang tanpa ingin dikenal orang. Namun malam itu, melihat ketakutan warga, melihat seorang anak kecil bertanya polos tentang Jabrik, hatinya mulai terusik. Terminal bagi Raka bukan sekadar tempat singgah. Ini adalah rumah kedua, tempat ia mencari rezeki, tempat ia menyaksikan wajah-wajah penuh harapan. Ia tidak bisa tinggal diam jika rumah keduanya kembali dipenuhi darah dan air mata. Ada rasa tanggung jawab yang tiba-tiba tumbuh, meski ia tahu risikonya adalah nyawa. Seorang pedagang kopi menghampirinya, menaruh secangkir hangat di meja kecil. "Pak Raka, hati-hati kalau Jabrik benar kembali. Terminal ini bisa kacau lagi," ucapnya lirih. Raka hanya tersenyum tipis, lalu menyesap kopi itu pelan. "Kekacauan hanya akan berkuasa kalau kita membiarkannya," jawabnya singkat. Kalimat sederhana itu membuat pedagang kopi terdiam, seakan sadar bahwa pria berusia 45 tahun ini bukanlah orang sembarangan. Ingatan lama berkelebat di benak Raka. Ia masih ingat saat muda dulu, saat ia pernah menumbangkan geng preman yang mencoba memeras warga kampungnya. Ia bertarung habis-habisan, bahkan hampir kehilangan nyawa. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan lagi melibatkan diri dalam dunia kekerasan. Namun malam ini, janji itu terasa rapuh. Hidup tenang yang ia dambakan tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama. Dalam kesunyian malam, Raka menatap cermin kecil di kantongnya. Wajahnya dipenuhi garis usia, rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Namun sorot matanya masih sama seperti dulu, tajam, berani, dan siap menghadapi apapun. Ia sadar, meski tubuhnya tak sekuat dulu, pengalaman dan tekad bisa menjadi senjata yang lebih berbahaya daripada sekadar tenaga muda. Di kejauhan, terdengar suara motor-motor besar melintas. Anak buah Jabrik mulai menampakkan diri, berkeliaran di sekitar terminal, menandai wilayah kekuasaan. Warga semakin cemas,
beberapa memilih mengungsi ke rumah kerabat, meninggalkan lapak mereka kosong. Raka hanya menghela napas panjang. Ia tahu badai besar sudah di depan mata. Dan di dalam hatinya, perlahan muncul tekad yang tak bisa dibendung lagi, jika Jabrik benar-benar datang untuk menghancurkan kedamaian terminal, maka ia, seorang pria berusia 45 tahun yang hanya ingin hidup sederhana, akan menjadi tembok pertama yang berdiri menghadangnya. Malam itu terminal Sukabumi sudah tidak lagi sama. Ketakutan menggantung di udara, membuat para pedagang bicara dengan suara berbisik, seolah takut namanya Jabrik terdengar oleh udara. Anak buah Jabrik mulai merayap masuk, menyalakan motor dengan knalpot bising, sengaja menebar teror lewat suara. Terminal yang biasanya penuh tawa kini bergidik, suasana berubah jadi ladang ancaman. Di tengah ketegangan itu, Raka masih duduk tenang dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Namun di dalam dadanya, bara amarah mulai menyala. Ia menatap sekeliling, wajah-wajah takut, anak-anak yang dipeluk erat orang tuanya, pedagang yang menutup lapaknya dengan mata berkaca-kaca. Semua itu menorehkan luka di hatinya. Raka tahu, jika ia terus diam, maka terminal ini akan kembali jatuh ke genggaman Jabrik. Salah satu anak buah Jabrik, seorang pria tinggi besar dengan tato di leher, melangkah ke tengah kerumunan. Dengan lantang ia berkata, mulai besok, semua sopir, pedagang, dan penumpang harus bayar uang keamanan. Siapa yang berani nolak, habis. Suaranya menggema, membuat beberapa sopir tertunduk tak berani menatap. Beberapa warga bahkan sudah pasrah, karena mereka tahu melawan hanya akan membawa celaka. Raka mengepalkan tangan. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang terus mendidih. Ia merasa dadanya seperti dipukul dari dalam, mendorongnya untuk berdiri. Bayangan anak kecil yang bertanya polos tentang Jabrik kembali muncul di kepalanya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan anak-anak tumbuh dalam ketakutan, gumamnya lirih. Seorang sopir muda yang berani bersuara mencoba melawan, kami tidak mau. Terminal ini sudah tenang, jangan rusak lagi. Namun sekejap kemudian, preman bertato itu menghantam wajahnya dengan tinju keras. Sopir itu jatuh tersungkur, darah mengalir dari hidungnya. Suara teriakan warga pecah, sebagian ingin menolong, tapi mundur karena takut senjata tajam yang tergantung di pinggang preman. Raka berdiri, gerakannya sederhana, namun cukup untuk menarik perhatian kerumunan. Semua mata memandangnya, termasuk mata para preman. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam, dan langkahnya mantap ke arah sopir muda yang terkapar. Ia menolong sopir itu berdiri, lalu menatap lurus ke arah preman bertato. Kau sudah cukup membuat mereka takut. Kalau berani, coba aku dulu. Suaranya rendah, tapi penuh wibawa, membuat preman itu spontan terdiam sesaat. Hening, terminal sunyi, hanya suara mesin motor yang meraung di kejauhan. Para warga menahan napas, tak percaya ada orang yang berani berdiri menghadapi ancaman. Preman bertato itu menyeringai, mencoba menutupi rasa terkejutnya. Heh, kakek tua, kau mau main jadi pahlawan? Besok pagi orang-orang akan menemukan tubuhmu di selokan. Ancamnya, namun Raka tidak bergeming. Wajahnya tetap datar, tatapannya tak bergeser sedikitpun. Dalam dirinya, amarah yang mendidih kini telah berubah menjadi tekad baja. Ia tahu sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Ia baru saja menyalakan api perlawanan, api yang akan membakar seluruh malam di terminal Sukabumi. Malam di terminal Sukabumi semakin mencekam. Setelah Raka berdiri menantang, suasana yang tadinya hanya dipenuhi ketakutan kini berubah jadi medan ketegangan. Preman bertato yang tadi memukul sopir muda meludah ke tanah, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Sekejap kemudian, 5 orang preman lain keluar dari bayangan, masing-masing membawa senjata tajam, rantai besi, batang kayu, dan sebilah pisau panjang. Warga terbelalak, beberapa menjerit ketakutan. Habisi dia, teriak preman bertato itu. Sorakan bengis anak buah Jabrik menggema, membuat bulu kuduk warga berdiri. Mereka maju dengan langkah penuh amarah, mengurung Raka di tengah lingkaran. Raka tidak bergeser, hanya memandangi mereka dengan tenang. Dari tatapannya, jelas sekali ia sudah siap mati malam itu jika memang harus. Salah satu preman mengayunkan rantai besi, menciptakan bunyi menderu di udara. Raka melangkah ke depan, menghindar cepat, lalu memukul ulu hati preman itu dengan kepalan keras. Preman itu terhuyung, terbatuk, dan ambruk di tanah. Warga yang menyaksikan sontak terperangah,
tak menyangka pria berusia 45 tahun itu masih memiliki tenaga dan kecepatan seperti anak muda. Namun perlawanan Raka hanya membuat amarah preman lain semakin menjadi-jadi. Dua orang menyerang bersamaan, yang satu dengan kayu, yang lain dengan pisau. Raka berkelit, kakinya menendang keras perut salah satu, membuatnya terlempar ke belakang. Pisau lawan lain sempat menyayat lengan bajunya, meninggalkan goresan kecil. Raka mendengus, sorot matanya kini berubah lebih tajam, seakan setiap tetes darah hanyalah bahan bakar untuk tekadnya. Warga menonton dengan napas terengah. Sebagian ingin menolong, tapi nyali mereka ciut saat melihat senjata-senjata berkilat di bawah cahaya lampu terminal. Mereka hanya bisa berharap pria yang baru saja mereka kenal lebih dekat ini bisa bertahan. Di wajah mereka, ada campuran rasa takut dan kagum. Untuk pertama kalinya sejak nama Jabrik menggema, ada sosok yang berani berdiri. Preman bertato kembali maju, kali ini dengan pisau di tangan. Ia mengayunkannya ke arah Raka dengan niat membunuh. Raka menangkis dengan lengan, lalu menggunakan siku kirinya menghantam wajah preman itu. Pisau terlepas, jatuh berdering di lantai semen. Dengan cepat, Raka menginjak senjata itu agar tak diambil lagi. Warga bersorak lirih, meski masih dibungkam rasa takut. Namun jumlah mereka tak sedikit. Beberapa preman lain masih mengepung, menunggu celah untuk menyerang. Raka berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya sudah berkeringat, napasnya mulai berat. Meski begitu, matanya sama sekali tak menunjukkan keraguan. Justru sebaliknya, ia tampak seperti singa tua yang baru saja kembali mengaum, menegaskan bahwa dirinya bukan mangsa. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan, terlihat sosok Jabrik memperhatikan semua itu. Ia bersandar santai di motor besarnya, rokok terselip di bibir. Senyum sinis perlahan merekah. Jadi, ada seekor anjing tua yang masih berani melawan. Gumamnya pelan. Malam itu, terminal Sukabumi benar-benar berubah jadi panggung awal pertarungan antara keberanian dan keangkaramurkaan. Dan darah belum berhenti tumpah. Sorak-sorai kecil dari warga yang menyaksikan keberanian Raka segera terhenti ketika Jabrik berdiri dari motornya. Asap rokok terakhir ia hembuskan ke udara, lalu ia injak bara itu dengan sepatu boot hitam yang berdebu. Dengan langkah santai, Jabrik berjalan mendekat. Setiap kali ia melangkah, lingkaran preman yang masih berdiri langsung memberi ruang, seolah kedatangan rajanya tak boleh terhalang siapapun. Raka menoleh ke arahnya, napas masih tersengal, namun matanya tak bergeser sedikitpun. Ia tahu, inilah lawan yang sesungguhnya. Preman-preman lain hanyalah pion, dan kini sang dalang mulai menunjukkan wajah. Suasana terminal mendadak hening, bahkan hembusan angin malam seakan tertahan di tenggorokan. Warga menatap penuh ketegangan, menanti apa yang akan terjadi berikutnya. "Berani juga kau, Pak Tua," ujar Jabrik dengan suara berat dan penuh ejekan. "Tapi aku kasih tahu, urusan di terminal ini milik gue. Lo cuman orang lewat, jangan sok jadi pahlawan." Kata-kata itu membuat sebagian warga menunduk, karena mereka tahu betul ucapan Jabrik selama ini adalah hukum. Namun malam itu, tatapan Raka sama sekali tak tergoyahkan. Raka melangkah setapak maju, tubuhnya tegak meski keringat menetes deras di wajahnya. "Aku memang hanya orang kecil," jawabnya dengan suara parau namun jelas, "tapi aku tak bisa diam melihat kalian merusak kedamaian. Terminal ini milik rakyat, bukan milikmu, Jabrik." Suasana mendadak mencekam. Kata-kata itu seakan tamparan keras bagi penguasa bayangan terminal tersebut. Jabrik tertawa panjang, suara tawanya menggema hingga membuat bulu kuduk warga merinding. Namun tawa itu tak lama, berganti dengan tatapan bengis yang menusuk ke jantung. "Kalau begitu, lo udah siap mati, Pak Tua," katanya sambil menarik sebilah golok besar yang terselip di pinggangnya. Kilatan tajam golok itu memantul dari cahaya lampu, membuat warga serentak terkejut dan menutup mulut mereka dengan tangan. Raka merasakan darahnya berdesir. Dalam hatinya, ia sadar betul malam ini bisa jadi malam terakhirnya. Namun tekad yang ia genggam tak bisa digoyahkan. Ia mengingat wajah anak-anak kecil yang sering menunggu bas sambil tertawa, ibu-ibu yang berjualan nasi uduk dengan senyum tulus, dan para sopir yang berjuang mencari nafkah. Semua itu menjadi alasan baginya untuk bertahan. "Kalau nyawa yang kau minta, ambil saja," ucap Raka dengan suara yang tegas, "tapi aku tak akan biarkan kau menguasai tempat ini lagi." Kata-kata itu membuat warga tercekat. Beberapa bahkan meneteskan air mata,
karena mereka tahu Raka benar-benar bertaruh hidupnya demi kedamaian terminal Sukabumi. Malam itu, terminal berubah jadi arena sakral, bukan sekadar perkelahian, melainkan pertarungan antara kehormatan dan keserakahan. Jabrik mengangkat goloknya tinggi-tinggi, siap mengayunkannya. Sementara Raka, dengan tubuh renta namun jiwa membara, bersiap menahan gelombang maut yang akan datang. Keheningan menekan udara, dan detik berikutnya akan menentukan nasib banyak orang. Dentuman langkah Jabrik mendekat membuat suasana terminal semakin menegang. Golok besar di tangannya berkilat kejam, seakan haus akan darah. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya mampu berdoa dalam hati. Mereka tahu, sekali tebasan dari senjata itu bisa mengakhiri hidup siapapun, apalagi seorang pria berusia 45 tahun seperti Raka. Namun, Raka tetap berdiri tegak, tanpa gentar sedikitpun. Dengan gerakan cepat, Jabrik mengayunkan goloknya ke arah Raka. Udara seakan terbelah oleh tebasan itu. Raka berhasil menghindar dengan melompat ke samping, meski sedikit terlambat, ujung golok tetap menyayat pundaknya. Darah segar langsung mengucur, membasahi bajunya. Warga terpekik ngeri, sementara Jabrik hanya terkekeh puas melihat darah pertama yang keluar dari tubuh lawannya. Raka menahan sakitnya, menggertakkan gigi, lalu menatap Jabrik dengan tatapan membara. "Darah ini tak seberapa dibanding penderitaan rakyat karena ulahmu," teriaknya. Mendengar itu, Jabrik semakin murka. Dengan amarah membara, ia menyerang lagi, kali ini dengan tebasan bertubi-tubi yang mematikan. Suara besi menghantam angin terdengar berulang, seolah malaikat maut menari di udara. Namun Raka tak menyerah begitu saja. Meski tubuhnya mulai melemah, insting lamanya bangkit. Setiap gerakan Jabrik ia lawan dengan refleks yang masih tersisa, sesekali menangkis dengan lengannya, sesekali menendang balik untuk memberi jarak. Beberapa kali golok Jabrik hanya mengenai udara, membuat sang preman semakin kesal. Pertarungan itu bagai duel antara singa muda yang ganas melawan singa tua yang penuh pengalaman. Warga menonton dengan napas tercekat. Beberapa sopir sampai menutup mata karena tak sanggup melihat bagaimana seorang pria biasa mempertaruhkan hidupnya melawan pemimpin preman yang terkenal sadis. Namun di balik rasa takut itu, tumbuh sebuah harapan. Harapan bahwa jika Raka bisa bertahan, mungkin tirani Jabrik bisa diakhiri malam itu juga. Satu serangan Jabrik akhirnya berhasil. Goloknya menembus pertahanan Raka dan menggores perutnya, membuat darah kembali mengucur deras. Tubuh Raka terhuyung, hampir jatuh. Jabrik tertawa keras, "Abis kau, Pak Tua. Malam ini terminal ini akan jadi kuburanmu," teriaknya. Namun Raka justru menegakkan tubuhnya. Kembali, meski tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Dengan sisa tenaga, Raka meraih batang besi yang tergeletak di dekat kakinya. Ia menggenggamnya erat, lalu berdiri kokoh menghadapi Jabrik. "Kalau memang aku harus mati malam ini, aku akan pastikan aku tidak mati sendirian," ujarnya dengan suara lirih namun penuh wibawa. Kata-kata itu membuat wajah Jabrik berubah seketika, dari senyum sinis menjadi tatapan marah yang membara. Pertarungan pun kembali dimulai. Golok dan batang besi saling beradu, menciptakan percikan api kecil di bawah cahaya lampu terminal. Suara dentuman keras menggema, membuat semua orang yang menyaksikan bergidik. Malam itu, darah sudah tumpah, tapi semangat Raka sama sekali belum padam. Justru kini, ia terlihat seperti manusia yang telah menyerahkan seluruh hidupnya pada satu tujuan, mengakhiri kekuasaan Jabrik. Benturan antara golok Jabrik dan batang besi di tangan Raka terus menggema di terminal. Suara logam beradu bercampur dengan pekik warga yang ketakutan. Setiap kali Jabrik mengayunkan goloknya, udara seperti terbelah, dan setiap kali Raka menangkis, lengannya bergetar menahan kekuatan brutal sang preman. Tubuhnya sudah penuh luka, darah membasahi bajunya, tapi tatapannya tetap menyala, seakan ada api yang tak bisa dipadamkan. Jabrik semakin buas, tebasannya makin cepat dan liar, wajahnya berubah menjadi bayangan setan di bawah cahaya lampu terminal. "Kau keras kepala, Pak Tua. Mati saja kau," teriaknya sambil mengayunkan golok dari atas ke bawah. Raka menggeser tubuhnya, batang besi di tangannya menahan serangan, namun percikan api memanaskan udara. Tubuhnya hampir tertekuk, tapi ia tetap bertahan. Warga yang menonton tak kuasa lagi hanya diam. Beberapa sopir menggenggam batu, pedagang kecil meneteskan air mata. Mereka melihat bagaimana seorang pria yang bukan siapa-siapa rela mempertaruhkan hidupnya demi kedamaian terminal. Hati mereka bergejolak, antara takut akan balasan Jabrik,
atau terinspirasi oleh keberanian Raka. Darah kembali tumpah. Golok Jabrik berhasil menyayat lengan kiri Raka hingga dalam. Raka meringis, namun tak melepaskan batang besi dari genggamannya. Dengan sisa tenaga, ia justru membalas, batang besi itu menghantam keras tulang rusuk Jabrik. Sang preman terkejut, tubuhnya terdorong mundur, wajahnya berubah bengis. Sorak lirih terdengar dari warga, tanda harapan kecil mulai tumbuh. Tapi Jabrik bukan preman biasa. Ia mengangkat goloknya lagi, kali ini penuh amarah, matanya merah bagai bara. Dengan teriakan garang, ia menyerang bertubi-tubi, memaksa Raka mundur selangkah demi selangkah. Setiap tebasan nyaris menghabisi nyawa. Raka terhuyung, darahnya mengalir deras ke lantai semen, membentuk genangan merah. Malam itu benar-benar menjadi malam penuh darah. Tiba-tiba, dari arah kerumunan, seorang pemuda sopir berteriak, "Pak Raka, kami bersama Anda." Ia melemparkan batu ke arah salah satu anak buah Jabrik, membuat preman itu terjatuh. Sorakan kecil pun mulai menggema. Nyali warga perlahan tumbuh, mereka sadar bahwa jika malam ini mereka diam, terminal selamanya akan jadi neraka di bawah kekuasaan Jabrik. Raka mendengar teriakan itu, matanya kembali menyala. Dengan sisa tenaga, ia menegakkan tubuhnya. Keadilan harus ditegakkan, teriaknya sambil mengayunkan batang besi. Hantamannya kali ini begitu kuat hingga membuat golok Jabrik hampir terlepas dari tangannya. Warga bersorak, sebagian mulai berlari mengambil kayu dan batu untuk melawan anak buah preman. Pertarungan kini bukan lagi sekadar duel antara Raka dan Jabrik. Malam itu terminal Sukabumi berubah jadi medan perlawanan. Darah sudah membanjir, teriakan memenuhi udara, namun di balik semua itu, lahirlah sebuah tekad bersama, melawan tirani sampai titik darah penghabisan. Teriakan pertama dari seorang sopir muda bagai lonceng. Kebangkitan, warga yang semula hanya bersembunyi di balik kios dan bangku terminal kini mulai bergerak. Batu, kayu, bahkan besi tua yang berserakan mereka genggam. Mata-mata yang semula dipenuhi ketakutan, kini dipenuhi amarah dan keberanian. Mereka sadar, malam ini bukan sekadar menyaksikan, malam ini adalah saatnya memilih, tunduk selamanya pada Jabrik, atau melawan meski harus berdarah-darah. Anak buah Jabrik yang melihat warga mulai bergerak langsung melompat maju. Suara rantai besi menderu, kayu dipukulkan, dan pisau diacungkan. Namun kali ini mereka tak hanya menghadapi Raka seorang diri, mereka menghadapi puluhan warga yang sudah tak tahan lagi diperas dan ditindas. Teriakan keras pecah dari setiap sudut terminal, suara dentuman benda tumpul beradu dengan tubuh preman menggema di udara. Raka yang tubuhnya penuh luka menatap kejadian itu dengan napas berat. Di wajahnya tersungging senyum tipis. Akhirnya, mereka bangkit, gumamnya. Meski tubuhnya hampir roboh, ia tetap mengangkat batang besinya, berdiri di garis depan bersama warga. Golok Jabrik kembali beradu dengan senjatanya, kali ini dengan teriakan dukungan dari warga yang membuat nyalinya semakin membara. Pertarungan pun berubah menjadi perang kecil. Darah berceceran di lantai terminal, jeritan kesakitan bercampur dengan semangat juang yang tak lagi terbendung. Seorang pedagang tua berlari sambil memukul preman dengan tongkat kayu dagangannya. Anak muda sopir bas menendang keras perut lawan. Bahkan ibu-ibu penjual makanan ikut melempar batu ke arah anak buah Jabrik. Malam itu, terminal Sukabumi menjadi saksi keberanian rakyat yang bangkit melawan ketidakadilan. Jabrik sendiri makin murka melihat anak buahnya mulai terdesak. Dengan amarah yang membara, ia kembali menebas Raka. Goloknya mengoyak udara dengan cepat, hampir menghabisi nyawa pria tua itu. Namun Raka menangkis dengan segenap tenaganya, batang besi di tangannya bergetar hebat. Tubuhnya sudah nyaris tak sanggup, tapi tatapan matanya masih menolak kalah. "Berhenti melawan, atau kalian semua kubantai malam ini," teriak Jabrik, suaranya menggelegar. Namun ancaman itu sudah tak berarti apa-apa. Warga yang tadinya selalu ketakutan kini sudah merasakan darah keberanian. Mereka justru menjawab dengan teriakan balasan, "Kami tidak takut lagi. Sukabumi bukan milikmu, Jabrik." Suara lantang itu bergema, mematahkan wibawa sang preman arogan. Raka lalu menoleh sekilas ke arah warga. Dengan suara parau, ia berseru, "Jangan biarkan dia berdiri lagi. Malam ini harus kita akhiri semua ini." Kata-katanya bagai komando perang. Warga serentak maju, menyerbu anak buah Jabrik yang tersisa. Jeritan dan dentuman makin keras, darah makin banyak tumpah. Terminal yang tadinya penuh ketakutan kini penuh keberanian. Di tengah kepungan itu, Jabrik tetap berdiri,
golok di tangannya berkilat. Wajahnya merah padam, matanya menyala seperti api. Ia tahu malam itu bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tapi soal mempertahankan kehormatannya sebagai Raja Preman. Dan Raka, meski tubuhnya sudah terkoyak luka, tetap berdiri tegak sebagai penantang terakhirnya. Pertarungan sejati belum berakhir. Terminal Sukabumi kini berubah jadi lautan api perlawanan. Warga berteriak, batu melayang, dan anak buah Jabrik satu persatu terkapar. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Raka dengan tubuh penuh luka, memegang batang besi berlumur darah. Jabrik dengan golok besar yang masih meneteskan merah segar. Suasana seakan membeku, semua mata tertuju pada mereka berdua. "Lo bikin gua malu malam ini, Pak Tua," kata Jabrik dengan suara berat, napasnya memburu. "Kalau gua gak bunuh lo sekarang, nama gua hancur di terminal ini." Tatapannya liar, penuh kebencian. Golok di tangannya terangkat tinggi, siap untuk mengakhiri duel. Sekali tebas, warga yang melihat menahan napas, seakan dunia berhenti berputar. Raka mengangkat batang besinya dengan sisa tenaga. Tubuhnya goyah, darah terus mengalir dari luka di perut dan lengannya. Tapi sorot matanya sama sekali tak padam. "Aku tak peduli dengan nama besarmu, Jabrik. Aku hanya peduli agar anak-anak kecil bisa tertawa lagi di terminal ini, tanpa takut padamu," jawabnya dengan suara bergetar namun tegas. Kata-kata itu menggema, menusuk hati warga yang menyaksikan. Dengan teriakan menggelegar, Jabrik maju menyerang. Goloknya meluncur cepat, mengincar kepala Raka. Namun Raka menunduk pada detik terakhir, batang besinya menghantam keras lengan Jabrik. Suara tulang retak terdengar, membuat golok hampir terlepas. Jabrik meraung kesakitan, namun segera menendang Raka hingga pria tua itu terhuyung jatuh ke lantai semen. Warga berteriak panik, sebagian ingin maju membantu, tapi Raka mengangkat tangannya memberi isyarat untuk mundur. "Jangan, ini urusanku," teriaknya dengan sisa tenaga. Meski tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri, ia memaksa bangkit. Kakinya gemetar, namun semangatnya menggunung. Malam itu, ia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Jabrik, dengan mata penuh amarah, kembali menyerang. Tebasannya liar, brutal, penuh dendam. Raka berusaha menangkis, tapi tubuhnya sudah melemah. Beberapa goresan baru menghiasi tubuhnya, darah membasahi lantai terminal semakin banyak. Namun setiap kali jatuh, Raka selalu bangkit. Setiap kali dipukul, ia selalu melawan. Seakan ia bukan lagi manusia biasa, melainkan simbol perlawanan itu sendiri. "Kenapa lo gak mati-mati juga, Pak Tua?" teriak Jabrik frustasi, suaranya bercampur amarah dan ketakutan. Raka menatapnya dengan senyum lemah, lalu berbisik, "Karena aku bukan berjuang untuk diriku, tapi untuk mereka." Ia menunjuk warga yang kini berdiri bersatu di belakangnya. Kata-kata itu membuat Jabrik sejenak terdiam, sebelum kembali menyerang dengan amarah yang membabi buta. Dentuman terakhir malam itu menggema ketika batang besi dan golok kembali beradu. Percikan api menyala, udara bergetar, dan darah kembali tumpah. Duel penentuan telah mencapai puncaknya. Dan semua orang tahu, hanya satu di antara mereka yang akan keluar hidup-hidup dari pertarungan ini. Udara terminal Sukabumi dipenuhi aroma besi darah dan keringat. Warga berdiri membeku, menatap dua sosok yang masih saling berhadapan. Raka dengan tubuh compang camping, napasnya terengah, memegang batang besi berlumur merah. Di sisi lain, Jabrik, wajahnya penuh amarah, tangan kirinya gemetar karena tulangnya retak, tapi golok masih tergenggam erat. Malam itu, tak ada lagi suara kecuali detak jantung semua yang menyaksikan. Dengan teriakan garang, Jabrik melompat maju, mengayunkan golok besar itu ke arah leher Raka. Tebasannya cepat, penuh kebencian. Warga serentak menutup mulut, sebagian bahkan berteriak histeris. Namun Raka, dengan insting terakhir yang tersisa, menunduk dan menahan serangan itu dengan batang besi. Dentuman keras menggema, batang besi bergetar hebat, hampir patah. Raka terhuyung, darah bercucuran dari mulutnya. Tapi justru di saat tubuhnya melemah, pikirannya semakin jernih. Ia teringat wajah istrinya yang sudah lama tiada, anak-anak kecil yang dulu pernah ia ajari bermain bola di halaman terminal, dan semua warga yang kini berdiri di belakangnya. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, seolah ia sudah berdamai dengan nasib. "Jabrik, malam ini bukan malam kematian rakyat, tapi malam akhir bagimu," ucap Raka lirih. Kata-kata itu membuat Jabrik semakin murka. Ia mengangkat goloknya tinggi-tinggi,
bersiap mengakhiri duel sekali untuk selamanya. Golok itu berkilat tajam di bawah lampu terminal, seakan malaikat maut tengah menunggu. Tapi sebelum golok itu meluncur, Raka mengerahkan seluruh tenaga. Terakhirnya, dengan teriakan menggelegar, ia menghantam keras pergelangan tangan Jabrik menggunakan batang besi. Suara tulang patah terdengar jelas. Golok terlepas, melayang di udara, sebelum jatuh berdering di lantai semen berlumuran darah. Warga langsung bersorak, sebagian bahkan menangis lega. Jabrik menatap tangannya yang kini tak lagi mampu menggenggam, matanya terbelalak tak percaya. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya dengan suara serak. Namun Raka tidak memberi kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia mengayunkan batang besi sekali lagi, menghantam dada Jabrik keras-keras hingga tubuh sang preman arogan itu terhempas ke belakang, menghantam dinding terminal. Warga terdiam beberapa detik, menunggu apakah Jabrik akan bangkit kembali. Namun tubuh besar itu hanya tergeletak, darah mengalir dari mulutnya, matanya kosong menatap langit malam. Suara napasnya perlahan hilang. Sang raja preman terminal, yang selama ini ditakuti, akhirnya tumbang di hadapan pria berusia 45 tahun yang berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang. Sorak kemenangan meledak di terminal. Warga berlari menghampiri Raka, mengangkat tubuhnya yang hampir roboh. Tangisan bahagia bercampur dengan pekikan lega memenuhi udara. Malam penuh darah itu kini telah menemukan akhirnya, sang penindas telah jatuh, dan kedamaian mulai tampak di ujung jalan. Sorak kemenangan masih bergema di seluruh terminal Sukabumi. Warga berpelukan, ada yang menangis, ada yang tertawa lega. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, tubuh Raka perlahan terjatuh berlutut. Darah masih terus mengucur dari luka-lukanya, wajahnya pucat, dan napasnya semakin berat. Warga yang tadinya bersorak langsung berlari menghampirinya, memapah tubuh sang pahlawan yang hampir roboh. "Pak Raka, bertahanlah!" teriak seorang sopir muda sambil menahan tangis. Seorang ibu penjual nasi uduk menekan luka di perut Raka dengan kain seadanya. Tapi darah terus mengalir, tak bisa dihentikan. Meski begitu, di wajah Raka masih tersungging senyum tipis. Senyum seorang pria yang tahu perjuangannya tak sia-sia. "Jangan khawatir, kalian sudah menang," ucap Raka dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Warga terdiam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Seolah setiap kata yang keluar dari mulut pria itu adalah pesan terakhir yang harus mereka jaga selamanya. Bahkan anak kecil yang bersembunyi sejak awal kini mendekat, menggenggam tangan Raka dengan polos. Terminal yang tadi penuh teriakan kini mendadak hening. Hanya suara napas berat Raka yang terdengar di antara kerumunan. Warga mulai sadar, kemenangan ini bukan tanpa harga. Harga yang harus dibayar adalah darah dan pengorbanan seorang pria yang tak kenal takut. Malam yang penuh darah kini mulai mereda, digantikan dengan suasana haru yang menyayat hati. Seorang pemuda mencoba menghibur, "Pak, kami akan menjaga terminal ini. Kami tidak akan biarkan preman kembali berkuasa." Raka menatapnya dengan mata sayu, lalu mengangguk pelan. "Itulah yang kuinginkan, kebersamaan kalian. Jangan pernah biarkan ketakutan menguasai hidup," jawabnya pelan, seolah menitipkan terminal Sukabumi pada generasi berikutnya. Langkah-langkah warga masih terdengar, sebagian membersihkan tubuh-tubuh preman yang terkapar, sebagian menenangkan anak-anak yang ketakutan. Terminal kini tampak kembali tenang, meski berlumur darah. Lampu-lampu yang berkelip seakan menjadi saksi bisu dari pertempuran besar yang baru saja berakhir. Malam itu, terminal bukan hanya sebuah tempat singgah bas, tapi medan perjuangan rakyat kecil. Raka masih duduk di pangkuan beberapa warga, matanya menerawang ke langit malam. "Lihatlah, bintang-bintang malam ini, begitu indah," bisiknya lirih. Kata-kata sederhana itu membuat banyak orang meneteskan air mata. Mereka tahu, meski tubuhnya lemah, jiwa Raka sedang merasakan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Terminal Sukabumi akhirnya kembali tenang. Tidak ada lagi teriakan preman, tidak ada lagi pemalakan. Yang tersisa hanyalah rakyat kecil yang kini tersenyum, meski dalam tangis, meski dalam luka. Mereka tahu, kedamaian ini lahir dari keberanian seorang pria yang rela bertaruh nyawa demi mereka semua. Malam di terminal Sukabumi perlahan berganti dengan fajar. Cahaya matahari pertama menembus kabut tipis, menyinari bekas pertempuran yang masih basah oleh darah. Warga yang semalam berjaga kini berdiri berjejer, menatap tubuh Raka yang terbujur kaku dengan wajah tenang. Tidak ada lagi jeritan, tidak ada lagi amarah, yang tersisa hanyalah keheningan penuh hormat.
Seorang ibu tua meletakkan bunga melati di dada Raka, sementara anak-anak kecil menyalakan lilin di sekitarnya. Terminal yang biasanya riuh oleh suara bas kini berubah menjadi tempat suci. Semua orang tahu, tanpa pengorbanan pria berusia 45 tahun itu, mereka mungkin masih hidup dalam bayang-bayang teror Jabrik dan preman-premannya. Dia bukan hanya penyelamat, dia keluarga kita semua, ujar seorang sopir dengan suara bergetar. Ucapan itu disambut anggukan kepala dari warga lain. Mereka kini tidak lagi melihat Raka sebagai orang asing, melainkan sebagai simbol keberanian yang lahir dari rakyat kecil untuk rakyat kecil. Di sudut terminal, seorang pemuda menatap tubuh Raka sambil mengepalkan tangan. Kami akan melanjutkan perjuanganmu, Pak. Terminal ini akan selalu aman, kami bersumpah. Kalimat itu diikuti oleh warga lain, seolah menjadi ikrar bersama. Malam penuh darah yang mereka saksikan telah membangkitkan kesadaran, kebersamaan adalah senjata paling kuat melawan ketakutan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang keberanian Raka menyebar ke seluruh Sukabumi. Orang-orang datang ke terminal bukan hanya untuk naik bas, tetapi juga untuk melihat tempat di mana seorang pahlawan rakyat mengorbankan nyawanya. Terminal yang dulu ditakuti kini menjadi simbol persatuan. Bahkan pemerintah kota akhirnya ikut turun tangan memperbaiki dan menjaga keamanan terminal itu. Jabrik dan pasukannya memang tumbang, tapi yang lebih penting adalah tumbuhnya keberanian baru di hati warga. Tidak ada lagi yang takut berjalan malam, tidak ada lagi yang ragu menolak pemalakan. Semua itu adalah warisan nyata yang ditinggalkan oleh Raka, warisan yang tidak bisa dilenyapkan oleh waktu. Pada suatu malam, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, siapa itu Raka?" Sang ibu tersenyum sambil menatap langit berbintang. "Dia orang biasa, Nak. Tapi karena keberaniannya, kita bisa hidup tenang. Ingatlah, pahlawan tidak selalu memakai seragam, kadang mereka hanyalah orang sederhana yang berani melawan demi kebenaran." Terminal Sukabumi kini damai, dipenuhi senyum warga yang kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Namun di hati mereka, nama Raka akan selalu terukir. Malam penuh darah itu telah menjadi akhir dari teror, sekaligus awal dari kedamaian baru. Dan selama bintang masih bersinar di langit Sukabumi, cerita tentang Raka, pahlawan terminal, akan terus hidup di setiap generasi. Pesan moral, kebersamaan adalah kekuatan terbesar rakyat kecil. Warga terminal yang awalnya hidup dalam ketakutan akhirnya menyadari bahwa jika mereka bersatu, tidak ada preman atau kekuasaan yang bisa menguasai mereka.